Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan konseling pada penyakit TBC. Saya Di Oktaviani, NIM 2084405 sebagai pasien. Saya Ella Fifty Andira dengan NIM 20484004 sebagai TTK. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Ella Fifty Andira sebagai tenaga teknis kefarmasian di apotek ini. Apakah Anda yang bisa saya bantu? Selamat sore Mbak, saya ingin menebus obat. Ini resepnya. Baik Bu, saya akan mengecek resepnya terlebih dahulu. Baik Mbak. Kalau boleh tahu berat badan dan usia Ibu berapa ya Bu? Usia saya 50 tahun, berat badan saya 60 kg Mbak. Alamat rumahnya di mana ya Bu? Alamat saya di Jalan Es Parman, Bantul Warung, Bantul. Baik Bu, mohon ditunggu sebentar. Saya akan mengecek obatnya dan biayanya terlebih dahulu. Baik Mbak. Pasien atas nama Bu Dea. Iya, saya Mbak. Titipkan untuk Ibu ada di apotek kami. Total biayanya sesuai dengan resep Ibu sebesar 784.000. Apakah Ibu akan menebus semua obatnya? Oh iya Mbak, saya akan menebus semua obatnya sesuai yang diresepkan kepada dokter saya. Baik Bu, saya akan menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Baik Mbak. Pasien atas nama Bu Dea. Iya, saya Mbak. Sudah pernah bilang tentang obat ini? Dokter memberitahukan bahwa saya terkena penyakit TBC. Oh iya Bu, untuk obat yang diresepkan untuk Ibu yaitu Pro TB4 sebanyak strip 4. Sebelumnya Ibu pernah menggunakan obat ini? Sudah pernah Mbak, tetapi apakah boleh dijelaskan ulang terkait obatnya? Baik Bu, untuk obatnya Pro TB4 yang mengandung kombinasi yaitu rifamycin, isoniazid, ethambutol HCI. Ini obat anti tuberkulosis yang terapinya akan Ibu jalankan. Yang cara kerjanya menghambat suatu atau lebih metabolisme bakteri rentan yang mengakibatkan gangguan metabolisme sel. Untuk atur pemakaiannya, diminum 1 kali sehari sebanyak 4 tablet atau bisa juga 6 jam sekali sebelum makan pada pagi hari setelah bangun tidur, saat sebelum makan atau perut kosong. Apakah ada efek samping dari obatnya Mbak? Sampingnya tidak nafsu makan, mual, muntah, sering merasakan lelah, kesemutan, bahkan urin tampak berwarna oranye, kemerahan. Jika Ibu merasa tidak enak badan, segera bisa diberitahukan kepada dokter atau apotek. Apakah efek samping tersebut bisa diatasi Mbak? Sabu efek samping berasa oranye, berwarna oranye, kemerahan itu efek samping dari rifamycin. Jadi tidak perlu khawatir karena itu tidak bahaya. Hanya berupa buangan dari obat. Jika mengalami gejala seperti sakit pada otot, sendi, dapat meminum paracetamol. Bila perlu, jika Ibu sering kesemutan, dapat diatasi vitamin B6. Apabila demam, meriang, sakit kepala, segera konsultasikan kepada dokter. Oh begitu ya, jadi saya harus menyiapkan obat paracetamol dan vitamin B6 untuk gejala tersebut ya Mbak? Iya benar Bu, maaf sebelumnya Ibu kesibukan dalam kesehariannya apa ya Bu? Saya sibuk bekerja Mbak, ada apa ya? Baik Bu, begini sebenarnya pasien yang mengidap TBC ini biasanya selalu dalam pengawasan selama meminum obat. Pengawasan sendiri bisa juga dibantu oleh keluarga agar dibantu sendiri
dibantu mengingatkan dalam pengawasan selama melakukan terapi TBC ini. Baik Mbak, jika saya melewatkan 1 kali dosisnya atau lupa untuk meminumnya, bagaimana ya Mbak? Sebaiknya ibu harus rutin minum obatnya setiap hari agar ibu cepat sembuh dan tidak merasa sakit lagi. Memang minum obatnya terlalu lama, selama 6 bulan. Tetapi jangan bosan ya Bu. Kalau ibu terlewat 1 hari, nanti harus mengulang dari awal. Karena kepatuhan pasien dalam meminum obat sangat dibutuhkan dalam pengobatan TBC ini agar tidak terjadinya resistensi atau kekebalan bakteri terhadap obat yang diberikan. Baik Mbak, untuk cara penyimpanannya bagaimana ya? Disimpan di tempat sejuk dan kering, lindungi dari cahaya matahari langsung, dan jangan gunakan obat setelah melewati kadaluarsa. Baik Mbak, saya akan memperhatikan dari cara penyimpanannya. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya, yaitu ibu setiap pagi hari diusahakan berjemur karena bakteri TB mati jika terkena cahaya matahari. Mengonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Mengatur pola olahraga yang sehat dan rutin agar membantu kerendahan darah dan metabolisme dalam tubuh menjadi lancar serta mengurangi makanan natrium dan kafein. Baik Mbak, saya akan mengikuti saran yang telah diberikan. Apakah dokter sudah memberitahukan harapan mengonsumsi obat ini? Belum Mbak. Harapan supaya memusnahkan bakteri terhadap paru-paru agar tidak menyebar ke organ-organ lainnya. Kemudian melakukan pemeriksaan yang sudah dokter jadwalkan agar ibu cepat sembuh, dan harus semangat menjalani pengobatan selama 6 bulan dan obat yang diresepkan ini untuk 2 kali sebelum obatnya habis. Bisa dikonsultasikan kepada dokter kembali ya Bu. Oh begitu ya Mbak. Baik, saya akan mengikuti saran dan nasihat yang telah diberikan. Baik, maaf sebelumnya, apakah boleh diulangi apa yang sudah saya informasikan? Untuk aturan minumnya, diminum 1 kali sehari sebanyak 4 tablet, atau bisa juga 6 jam sekali sebelum makan pada pagi hari setelah bangun tidur, saat belum makan atau perut kosong. Untuk efek sampingnya yaitu tidak nafsu makan, mual, demam, sering merasa lelah, kesemutan, bahkan urin tampak berwarna oranye kemerahan. Jika mengalami efek samping lainnya, bisa dikonsultasikan kepada dokter atau apoteker. Cara penyimpanannya disimpan di tempat sejuk dan kering, lindungi dari cahaya matahari langsung, dan jangan gunakan obat setelah melewati tanggal kadaluarsa. Untuk terapi non-farmakologinya, saya harus berjemur di pagi hari dan memperhatikan sirkulasi udara di rumah dengan baik, serta mengonsumsi makanan bergizi seperti buah dan sayur, mengatur pola olahraga yang sehat dan rutin agar membantu peredaran darah dan metabolisme dalam tubuh menjadi lancar, serta mengurangi makanan natrium dan kafein. Baik, saya anggap Ibu sudah memahami obat yang sudah saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak Mbak, saya sudah paham. Baik, untuk harga obatnya 784.000. 784.000 ya Mbak. Ini ya Mbak uangnya. Baik, ini obatnya. Silakan dicek. Terima kasih, semoga lekas sembuh dan sehat selalu ya Bu. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.